Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Danira Utami, kelas 1E, NIM G2022307, Prodi S1 Ilmu Keperawatan dan Kesehatan, Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan. Di sini saya akan meresensi novel yang sudah saya baca yang berjudul Laskar Pelangi. Ini dia cover novel Laskar Pelangi. Maaf, saya tidak mempunyai buku aslinya, jadi saya hanya mengambil referensi dari Google saja. Laskar Pelangi adalah novel pertama kali yang diterbitkan oleh penulis kenamaan Andrea Hirata. Tepatnya novel ini berhasil dirilis pada tahun 2015 oleh penerbit Bintang Pustaka. Dalam peradabannya, Andrea Hirata menuliskan 3 novel, yaitu Laskar Pelangi, diantaranya Sang Pemimpin, Endensor, dan Marimah Karpov. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisahnya Andrea Hirata yang nyata dengan kehidupannya selaku penulis, yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur. Berkenan dengan hal tersebut, mudah bagi si penulis untuk mempresentasikan berbagai unsur sosial dan budaya masyarakat Belitung ke dalam bentuk cerita. Hal itulah yang menjadi daya tarik masyarakat untuk membaca dan membeli novel karya Andrea Hirata ini, sebab di dalamnya memuat pula kisah inspiratif yang dapat dijadikan motivasi serta renungan bagi pembacanya. Tidak tanggung-tanggung, novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata telah mengantongi banyak pencapaian, dan itu menjadi sebuah bentuk prestasi bagi sastra. Hal itu terbukti bahwa novel ini telah masuk ke dalam deretan internasional bestseller, dialih bahasakan ke dalam 40 bahasa asing, terbit dalam 22 bahasa, dan sukses beredar di lebih dari 130 negara. Tidak hanya itu, Laskar Pelangi berhasil dialih wahanakan ke dalam bentuk layar lebar, drama musikal, serial televisi, lagu, dan koreografi oleh City Dance Company di Wascon, serta ditayangkan di Sunshine dan Biennial The Berlin International Film Festival. Dalam novel, Andrea akan membuat kita terbahak-bahak mengikuti kisah orang-orang Melayu di pedalaman Belitung yang lagu terseduh-seduh oleh kisah cinta yang menyusul, atau geleng-geleng kepala oleh intrik-intrik mereka yang luar biasa. Kita akan menemukan manusia-manusia yang sempurna, tapi sekaligus menemukan kebijaksanaan dalam diri mereka. Novel Laskar Pelangi menceritakan kehidupan 10 anak yang tidak mampu, tetapi memiliki semangat juang untuk melanjutkan pendidikannya di kampung Gantung, Kepulauan Bangka Belitung. Sebagian besar dari 10 anak yang menempuh pendidikan di SD Muhammadiyah Gantung merupakan anak dari para penambang timah di pulau dengan perolehan kekayaan alam timah yang terbesar di dunia. Meski demikian, hal tersebut berbanding terbalik dengan taraf kesejahteraan masyarakat asli di suatu daerah, realitas yang mesti diterima oleh seluruh kalangan, mulai dari anak-anak, para orang tuanya, bahkan masyarakat miskin di daerah setempat. Di balik keterbatasan yang harus mereka hadapi, baik itu dalam bentuk serta dan prasarana maupun tenaga pendidik, ke-10 anak yang menjadi tokoh utama dalam novel ini mempunyai semangat juang dalam kegiatan pendidikan yang tengah mereka tempuh. Ke-10 anak hebat itu dinamai Laskar Pelangi, diantaranya bernama Ikal, Lintang, Sahara Aulia Fadilah, Mahar Ahlan, Syahdan, Nur Aziz, Muhammad Jundullah, Gufron Nurzaman atau Kyong, Samson atau Borek, Mukarram Kudai Khairani, Tapani Ihsan Jamari, dan Harun Ardali Ramadan. Selang waktu berjalan, mereka semua memiliki seorang teman baru pindahan dari SDPT Timah bernama Flo. Kebersamaan dari para anggota dari Laskar Pelangi itu bermula ketika penerimaan siswa dan siswa baru di SD Muhammadiyah Gantung. Ketika penerimaan murid baru terdaftar, kurang lebih
9 murid, akan tetapi sayangnya kuantitas tersebut tidak mencukupi syarat berlangsungnya pendidikan di SD Muhammadiyah itu. Bahkan beberapa waktu sebelum adanya hal tersebut, pemerintah daerah dengan melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Selatan sudah memberikan peringatan pada pihak sekolah dasar Islam tersebut mengenai perencanaan penutupan sekolah yang bisa dikatakan sudah tua itu. Hal tersebut akan direalisasikan bila mana sekolah tidak mampu mencukupi syarat minimal jumlah murid, yaitu paling tidak 10 siswa. Seperti yang sudah dikatakan, bila itu terjadi, mau tidak mau ataupun suka tidak suka, sekolah yang bersangkutan tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Seluruh orang tua atau wali calon siswa, Bu Muslimah dan Pak Harfan pun memiliki harapan penuh menunggu kehadiran siswa ke-10 agar dapat menyelamatkan SD Muhammadiyah. Di detik-detik terakhir, Pak Harfan yang sudah menahan rasa kecewa dalam dirinya bersamaan harus menempatkan keputusan yang amat berat. Namun, di tengah kekecewaannya yang mereka rasakan, datanglah seorang anak yang tampak lebih besar bila dibandingkan dengan anak-anak lainnya. Anak itu tidak sendiri, ia datang bersama ibunya dan ingin mendaftarkan diri sebagai murid baru di SD Muhammadiyah tersebut. Murid baru itu yakni Harun Adli Ramadan. Harun mempunyai keterbelakangan mental dan bisa dikatakan berperan dalam menyelamatkan sekolah. Seluruh siswa baru SD Muhammadiyah Gantung dan para orang tua wali, kebahagiaan dan rasa haru pun tampak jelas di wajah Pak Harfan dan Bu Muslimah. Selama kegiatan belajar mengajar yang mereka lalui, didampingi pula oleh seorang guru dengan dedikasi yang tinggi akan ranah pendidikan, yaitu Bu Muslimah. Ia mempunyai kepribadian yang sangat baik, sabar, piawai dalam mengajar, murid-muridnya belajar, penyayang, dan sebagainya. Di dalam kisah inilah Bu Muslimah yang telah memberi julukan kepada ke-10 anak tersebut sebagai Laskar Pelangi. Tidak hanya Bu Muslimah, ada Pak Harfan Effendi Nur yang bersedia merangkap jabatan, yakni guru sekaligus kepala sekolah SD Muhammadiyah Gantung. Penyampaian materi ajar yang disampaikan oleh Pak Harfan kerap kali menyelipkan kisah teladan Nabi dan Rasul. Di novel ini, kisah perjalanan para anggota Laskar Pelangi dalam menjalankan pendidikan di SD Muhammadiyah Gantung ditemani oleh berbagai ragam emosional, mulai dari rasa bahagia, dramatis, hingga mengharukan sekalipun. Penasaran akan perjalanan kisah Ikal dan para sahabat Laskar Pelanginya? Mari kita simak novel tersebut. Dalam novel ini, Andrea akan membuat kita terbahak-bahak mengikuti kisah orang-orang Melayu di pedalaman Belitung yang lugu, terseduh-seduh oleh cinta yang masyhur, atau geleng-geleng kepala oleh intrik-intrik mereka yang luar biasa. Kita akan menemukan manusia-manusia yang tak sempurna, sekaligus menemukan kebijaksanaan dalam diri mereka. Keunggulan novel Laskar Pelangi, salah satu yang berhasil disajikan dalam novel ini oleh sang penulis Andrea Hirata, adalah berada pada ragam bahasa yang khas dan unik. Dalam karyanya ini, Andrea Hirata mencoba untuk menuangkan nuansa kultur dari masyarakat Melayu. Sebab bangsa ini mempunyai sumber daya manusia dengan kualitas yang kurang kompeten. Kemudian, poin yang tak kalah pentingnya adalah novel ini mengusung masalah sosial dan ekonomi, yang mana hal itu sangatlah relevan dengan kehidupan, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan mendatang. Hal tersebut diantaranya terkait kemiskinan, pendidikan, kesenjangan sosial masyarakat, dan sebagainya. Bahkan permasalahan atau isu tersebut bukan hanya relevan di Indonesia, melainkan di negara-negara lain pula. Kelemahan novel Laskar Pelangi. Kelemahan novel Laskar Pelangi berada pada penggunaan berbagai istilah yang jarang dijumpai oleh pembaca, sehingga akan sangat sulit untuk dimengerti dan dipahami atas apa yang disampaikan oleh penulis.
Walaupun terdapat golesirium atas diksi-diksi yang sulit dipahami, tetapi diletakkan di akhir novel sehingga saat membaca novel tersebut akan terasa kurang praktis. Selain itu, kelemahan lainnya terletak pada ending cerita yang membingungkan dan cenderung menggantung. Mengapa? Pertama, akhir cerita membingungkan karena tokoh aku yang semulanya Ikal secara tiba-tiba berubah menjadi orang lain. Kedua, cerita cenderung menggantung karena memunculkan rasa penasaran dan ketidakpuasan di akhir cerita. Akan tetapi tampaknya hal itu sengaja dilakukan oleh penulis sebab cerita dari Laskar Pelangi ini dilanjutkan pada sekuel berikutnya. Konon, berdasarkan penelitian, entah berentah lazimnya idealisme anak muda yang baru tamat dari perguruan tinggi bertahan hidup lama 4 bulan. Setelah itu mereka akan menjadi pengeluh, pengangguran, dan penyalah seperti banyak orang lainnya. Lalu secara menyedihkan terseret arus deras arus air sungai besar, rutinitas dan basa-basi birokrasi, lalu tunduk patuh pada sistem yang buruk. Dalam kenyataannya, hidup seperti itu. Seberapa jauh Desi berani mempertahankan idealismenya? Seorang guru matematika di sekolah pelosok. Amanat dan kesimpulan resensi novel Laskar Pelangi berdasarkan kisah dari novel Laskar Pelangi. Tentunya banyak pelajaran yang dapat diambil dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Di antaranya, kita harus bersyukur akan pemberian Tuhan, menghargai pentingnya hidup ini, tidak mudah menyerah, dan berusaha sebisa mungkin. Apabila menginginkan suatu, tak hanya itu saja, kepintaran bukanlah menjadi tolak ukur kesuksesan seseorang. Hal itu dapat terlihat dari kisah tokoh Lintang di novel ini. Ia adalah anak yang pintar, akan tetapi di akhir cerita ia menjadi seorang sopir truk. Berdasarkan kisah si Lintang, kita sebagai pembaca dapat mengambil hikmah bahwa hidup ini sudah ada yang mengatur, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, apabila kita sudah berusaha semaksimal mungkin atas apa yang kita impikan, tetapi hal tersebut tidaklah terwujud, jangan lupa untuk terus bersyukur dengan yang sudah Tuhan tetapkan. Itulah resensi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata.